tapi ibadahnya di rumah bersama papa dan mama dan saudara-saudara lainnya. Nah, kita mau memuji Tuhan. Yang pertama kita bernyanyi adik-adik, terus yang kedua nanti ada firman Tuhan yang luar biasa dan ada aktivitas juga untuk adik-adik. Yuk kita bernyanyi adik-adik lagu Tiada Berkesudahan. kita bernyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu. Kami sebagai pelaku firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat semua ya. Nah, hari ini Kak Pris mau menjelaskan mengenai firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau nanya dulu sebelumnya. Apakah adik-adik percaya kalau balon itu ditusuk nggak pecah? Siapa yang percaya yuk? Semua nggak percaya ya? Oke. Nah, gimana kalau balon bisa pecah? Nah, kita coba ya. Ini balon. Ini tusukannya. Nah, kita coba. Benar nggak Kak ya kalau balon itu ditusuk nggak pecah? Nah, kita coba. Nah, ada kan buktinya kan? Lihat, tusukannya masuk ke balon dan tidak pecah. Nah, adik-adik baru percaya kan kalau setelah balon itu tidak pecah kalau ditusuk. Tapi kok bisa ya? Oke, nah itu kita jelasin di firman Tuhan. Oke, nah sebelumnya kakak mau nanya, minggu lalu siapa yang sekolah minggu? Oh iya, semua lihat YouTube ya. Oke, adik-adik siapa yang ingat minggu lalu firmannya? Ya, berarti masih ingat ya. Jadi Tuhan Yesus bertemu menampakkan diri dengan murid-muridnya. Ada berapa murid? Ada 10, benar. Nah, 10 itu gimana ngitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benar. Nah, sedangkan muridnya kan ada 11 Kak. Satu lagi di mana? Iya, satu lagi di mana ya? Siapa yang tahu satu lagi? Siapa namanya? Iya, namanya itu Thomas. Nah, pertanyaannya, Thomas di mana ya saat itu? Nah, ternyata Thomas tidak bersama-sama dengan mereka karena dia lagi di luar. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus menampakkan diri dengan 10 murid-muridnya di rumah. Nah, tapi Thomas akhirnya bertemu dengan murid-muridnya dan murid-muridnya berkata kepada Thomas, kata 10 muridnya gini, Thomas, katanya gitu, kami telah bertemu Tuhan. Nah, si Thomas percaya nggak ya? Kalau menurut adik-adik, Thomas percaya nggak? Enggak, benar. Ternyata dia nggak percaya. Dan Thomas bilang sama murid-muridnya, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan aku mencucukkan jariku ke lambungnya, aku tidak percaya, katanya. Nah, adik-adik kalau misalnya kayak gitu, gimana? Percaya nggak? Kalau misalnya udah lihat Tuhan Yesus, kalau misalnya jadi Thomas, nggak percaya juga ya? Nah, makanya tadi kakak kasih ilustrasi sama seperti balon ini. Ini kan balon, walaupun kita nggak percaya kalau dia bisa ditusuk, ternyata nggak pecah, ternyata terbukti bahwa walaupun dia ditusuk, balonnya tidak pecah. Nah, sebetulnya kita juga harus percaya bahwa walaupun kita nggak lihat, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya. Tapi Thomas tidak percaya. Nah, akhirnya setelah hari itu, setelah mereka murid-muridnya itu yang 10 itu bertemu dengan Thomas, 8 hari kemudian, 8 hari, berapa hari? 8 hari. Nih, coba kita hitung lagi. Setelah hari itu berarti 8 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Nah, setelah 8 hari dari hari itu, pada malam itu, ternyata Tuhan Yesus datang kembali, adik-adik. Nah, dia datang. Kondisinya dia datang di rumah yang sama dan dia dalam kondisi pintu terkunci. Berarti kalau pintu terkunci apa? Tidak ada yang bisa masuk, tapi Tuhan bisa datang. Nah, hebatnya apa? Hebatnya Tuhan Yesus datang di tengah-tengah murid-muridnya. Jadi dia di tengah-tengah, muridnya di sekelilingnya. Nah, pas dia di tengah-tengah, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu.
Kalau bahasa aslinya bilangnya shalom. Nah, gitu, damai sejahtera. Sama kayak Tuhan Yesus kalau bertemu adik-adik, dia pasti bilang shalom, damai sejahtera buat adik-adik. Nah, pertanyaan lagi nih, Kak, emang benar ya bisa lihat Tuhan Yesus? Bisa. Nah, walaupun kita belum lihat Tuhan Yesus, tapi kita harus percaya. Kakak, kalau belum percaya, coba kita buktikan dengan satu lagi ya. Nih, siapa yang tahu namanya ini? Ya, betul. Ini namanya buku. Nah, coba adik-adik lihat di rumah adik-adik. Coba ada kertas, ada buku, boleh dipegang saat ini. Coba diambil dulu. Oke. Nah, coba buku atau kertas yang ada dipegang sekarang, coba adik pegang, terus coba kipas-kipas. Coba pelan-pelan. Nah, apa yang adik-adik rasain? Ya, rasa ada angin kan? Tapi kelihatan nggak anginnya? Nah, nggak kelihatan. Kok bisa gitu, Kak? Iya, walaupun dia nggak kelihatan, tapi berasa nggak? Berasa. Seperti itulah Tuhan. Walaupun adik-adik nggak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bisa langsung lihat Tuhan Yesus, tapi adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan. Iya. Kasih Tuhan itulah yang ada di hati adik-adik, yang bisa adik rasain lewat papa mama, orang-orang sekitar, bisa kakak adik. Nah, itulah kasih Tuhan. Jadi adik-adik bisa merasakan ada Tuhan yang hadir lewat hidup adik-adik. Nah, siapa yang senang kalau dikasih Tuhan? Nah, ya, semua percaya kan? Oke, kakak bertanya sekarang. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Tunjuk tangan. Iya, semua percaya. Terus siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan? Ya, berarti semua adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari mati dan juga sudah menjadi Tuhan atas hidup kita. Nah, kakak mau tunjukin nih, kalau adik-adik mau lihat contohnya gimana pas si Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini. Jadi Thomas akhirnya sebelum dia bilang apa? Bertemu dengan Tuhan dengan mencucukkan jarinya, dia nggak percaya. Ternyata di gambar ini kelihatan, oh, di sini namanya Thomas. Ini Tuhan Yesus. Dia di sini Tuhan Yesus bilang, ayo pegang tangannya, cucukkan di lambungnya. Lambungnya bolong nggak? Bolong, tapi dia bisa lihat, oh iya benar, dia pegang ada bekasnya. Sama seperti ini. Satu lagi. Nah, satu lagi, Tuhan Yesus pas itu bilang apa? Taruhlah tanganmu di jariku. Nah, ini tangannya siapa? Tangan Tuhan Yesus. Nah, dipegang oleh Thomas. Jadi dipegang sama dia. Akhirnya dia percaya, oh iya ternyata ada bekas lubang paku di tangannya. Nah, betapa bahagianya dia. Akhirnya Thomas bilang apa saat itu? Kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Karena saat itu dia akhirnya tidak percaya lagi. Akhirnya dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan kalau kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita percaya sama Tuhan kalau dia telah mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia jadi Tuhan atas hidup kita. Ya, oke. Nah, saat ini kita mau berdoa. Sebelum kakak berdoa, kita mau buat aktivitas. Nah, aktivitasnya sederhana. Jadi kalau adik-adik di rumah saat ini bisa pegang kertas sebesar apapun terserah. Misalnya nih contohnya. Nah, kan adik-adik punya buku, bisa dibuka tengahnya atau misalnya buka di sini. Nah, nanti adik-adik bisa buat tangan di bukunya, di kertasnya. Nah, adik-adik buat di sini, terus nanti adik-adik lingkarin dengan apa? Dengan bisa pakai pulpen atau pensil. Siapa di sini pakai pensil? Ya. Jadi pensil nanti dilingkarin di sini. Ya, nanti dilingkarin sampai akhirnya membentuk jari. Nah, ini contohnya. Kakak udah kasih buat contoh ya. Nah, ini contohnya. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Ini contohnya. Jadi ini namanya tangan, jari. Nah, ini adik-adik bisa buat di rumah sederhana. Tinggal digunting nantinya dan bisa dipakai untuk pembatas Alkitab. Nah, jadi nanti adik-adik buat di tengahnya. Di tengahnya nanti adik-adik bisa lingkarin di sini.
Nah, terus buat di sini buat tulisan ya Tuhanku dan Allahku. Nah, buat adik-adik kelas plan yang masih kecil, yang 5 tahun ke bawah, bisa nanti diwarnain. Terserah mau diwarnain warna apa boleh. Nah, bisa warna merah, bisa warna biru, bisa warna hijau. Nanti bisa ya. Nanti buat anak grup, nah itu juga nggak perlu diwarnain. Yang penting buat gini aja. Nah, setiap kita yang sudah buat ini nanti boleh ya di tag di Instagram kita. Instagram kita itu di GBI.Rem Ciputra. Nah, itu bisa dilihat ya, nanti di YouTube juga boleh, atau di Instagram nanti di tag. Buat kalau misalnya kakak mau lihat apakah sudah buat nggak ya buat prakarya yang buat aktivitas minggu ini. Nah, oke. Baiklah, sekian firman Tuhan kita hari ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa membuat adik-adik makin percaya Tuhan dan makin sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan ya. Oke, saat ini kita mau berdoa. Lipat tangannya seperti biasa, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh membuat kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh bangkit bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, Tuhan dengar dan Tuhan layakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.